Hai, selamat pagi teman-teman semuanya. Ini sekarang jam 5.15. Kok udah rapi karena aku hari ini jadwalnya ke dokter untuk USG 19 minggu. Kenapa harus pagi-pagi banget? Karena memang dokternya itu kan praktek jam 8 pagi dan pasiennya tuh kan banyak banget. Jalan jam segini tuh supaya dapat antrian tuh yang pagi-pagi, kalau nggak nomor 2, nomor 3 lah. Pas nyampe sana sekitar jam 6-an, itu aja udah nomor 2 atau nomor 3. Dan juga jalan ke sana itu kalau udah siangan macet. Namanya juga Kalimalang, apalagi sekarang lagi pemasangan jalan tol. Nah, itu bikin tambah macet lagi tuh kalau siang. Jadi mendingan langsung aja pagi-pagi. Oke, aku berjalan dulu. Dah. Semuanya, balik lagi, kita baru selesai USG dan kali ini alhamdulillahnya aku sengaja request gitu ya sama dokternya supaya pengen lihat gerak babynya di dalam perut, terus ditunjukin langsung sekalian yang 4 dimensi, akhirnya bisa ngelihat muka babynya lumayan jelas ya walaupun baru 19 minggu. Nanti aku insert hasil USG nya nanti videonya vlog ini hasilnya tuh. Seneng banget ngelihatnya babynya, terus udah ketahuan juga jenis kelaminnya juga. Nanti aku akan sekalian kali ya pengumuman ya, gender reveal. Seneng banget, walaupun pada scan 11 minggu itu dokternya sih sebenarnya udah prediksiin, tapi nggak apa-apa sih yang mana aja, mau cewek mau cowok, yang penting babynya sehat. Seneng banget, yang penting babynya sehat, semuanya sempurna. Tadi ngelihat dia gerak-gerak di dalam rahim tuh kayak apa. Dan ada satu lagi, ternyata tadi tuh ditunjukin sama dokter, ternyata aku punya yang namanya adenomiosis. Jadi ini kayak sejenis miom gitu ya. Sebenarnya udah kelihatan pas waktu scan di 11 minggu, terus makin lama makin gede di scan 15 minggu USG, dan lebih gede lagi di minggu ke-19 ini. Terus akhirnya sama dokter dikonfirmasi kalau itu ternyata adenomiosis, dan adenomiosis itu yang bikin susah hamil katanya. Jadi untuk next video aku akan cari-cari tahu dulu yang mengenai adenomiosis ini dan kenapa dia bikin susah hamil. Dokter aku udah bilang nih, udah ini dimasukin aja ke video. Jadi kalau jadi dokter aku juga ngikutin vlog-vlog aku ternyata. Jadi kalau misalnya aku kasih info yang salah, nanti aku malu sama dia. Oh ya, kenapa untuk yang adenomiosis ini pesan sama dokter sih aku ngurangin gula. Jadi kayaknya selama kehamilan ini aku emang seneng gitu ya makan yang manis-manis, kayak permen, coklat, ngeteh pakai gula yang biasa, gula biasa, karena aku emang menghindari pakai gula kayak Tropicana Slim gitu. Pokoknya yang buatan-buatan kimiawi itu aku ngindarin banget. Sekarang katanya aku harus ngurangin gula, jadi ya udah gulanya di off sama sekali. Jadi balik lagi kayak ke diet yang PCOS aku yang seperti yang dulu, cuman tetap makan nasi putih. Mau coba lagi sih makan nasi merah, karena aku pas di awal-awal trimester 1 aku bener-bener gak bisa banget makan nasi merah, ngelihatnya aja udah enek gitu. Nah sekarang aku mau coba lagi untuk makan nasi merah supaya lebih sehat lagi dan supaya adenomiosisnya juga nggak tambah gede. Tapi insya Allah sih kata dokter aku bisa lahiran normal walaupun punya adenomiosis itu. Oke. Ya udah, kalau gitu mau makan roti dulu sama teh karena apa, lapar banget, bener-bener kelaparan. Makan dulu, ini dapat dari RS untuk klinik eksekutifnya. Oke. Nah, see you. Ganteng.
lightingnya luar biasa deh. Kalau misalnya lagi kayak gini, lihat bagus banget. Ini aku selama kehamilan itu bibirnya tuh kering banget ya, haus terus, kulit tuh kering, bibir kering gitu. Terus alhamdulillah aku dikasih ini namanya lip balm ya, tapi ada kayak warnanya gitu, jadi cakep banget. Namanya nih Rose All Day, cakep banget warnanya. Kalau di dalam ruangan nggak begitu kelihatan, tapi ini pas waktu di luar ruangan kayak gini kena sinar matahari natural gitu ya, natural lighting, itu jadi cakep banget warnanya. Jadi kalau misalnya kalian punya bibir kering terus tapi pengen kelihatan lebih cantik lagi gitu ya, aku rekomendasiin banget ini lip balmnya Rose All Day. Aku dapetnya yang pomegranate, cakep banget warnanya. Aku tadi sama suami barusan dari RS Primaya, jadi kita jenguk sekalian karena satu arah jalanan, mumpung keluar rumah daripada nanti. Aku beberapa hari yang lalu itu pernah ngeliat TikTok, isinya itu ada cewek yang dia memuji-muji ibu-ibu hamil yang nggak pernah posting kayak test pack yang 2 garis, terus ngelus-ngelus perut yang udah besar, terus posting foto-foto USG bayinya. Intinya dia salut, memuji-muji sama ibu-ibu yang kayak gitu. Terus aku ngeliatin komennya, lihat komen-komennya itu kebanyakan ngehujat, katanya iri hati itu nggak boleh mbak. Aku kalau misalnya ngeliat postingan kayak gitu, punya teman atau punya orang lain tuh turut senang gitu, terus diselawatin, itu bener banget sih. Cuman kalau menurut aku pribadi, kalau aku nggak akan ngehujat si mbak-mbaknya yang bikin TikTok itu juga. Karena apa? I've been there. Aku sempat ada di kondisi yang negatif feeling seperti itu, terutama setelah keguguran anak kedua gitu lah. Jadi kalau misalnya ngelihat ibu-ibu hamil yang kayak udah perutnya udah besar, kehamilannya sehat, ada terbersit aja rasa kayak iri gitu, itu ada, itu manusiawi banget gitu. Terus aku juga pernah dapat DM juga dari beberapa teman-teman followers juga sama subscribers yang juga bilang, kapan sih aku mbak, aku setiap kalau ngelihat orang-orang yang hamil tuh kayaknya ada rasa iri, kapan sih aku hamil juga gitu, padahal udah lama nunggunya. Itu manusiawi banget kok, dan nggak pantas juga untuk dihujat. Tapi kita kan nggak tahu setiap orang ya, kadang-kadang ada rasa iri, dengki sama keberhasilan orang, itu manusiawi banget. Tapi aku pas waktu gini, aku cerita dulu. Jadi pas waktu aku ngeliat postingan ibu-ibu hamil kayak gitu, perutnya udah besar, babynya juga sehat, pas waktu terbersit rasa iri, langsung aku cancel. Pokoknya setiap aku habis dari kunjungan dokter, aku ngeliat kayak ya teman-teman yang hamilnya udah pada gede-gede kayak gitu, sedangkan aku kehilangan baby aku, itu juga langsung aku cancel. Pokoknya yang negatif feeling itu aku langsung cancel. Karena apa? Aku percaya namanya law of attraction. Jadi semua yang ada di seluruh dunia ini terhubung sama kita, sama apa yang kita pikirkan. Jadi kita tuh juga bisa menarik nggak cuma yang positif, tapi juga yang negatif. Makanya aku sering-sering baca buku, nonton tentang manifestation, law of attraction, bagaimana cara mengelola mindset gitu supaya always punya positive thinking, positive feeling. Jadinya aku sekarang setiap ngelihat postingan teman-teman yang berjuang garis 2 yang udah berhasil positif itu, langsung aku hadirkan juga rasa kebahagiaannya mereka itu di hati gitu. Rasa bahagianya tuh gimana sih, aku ngerasain. Nanti pas waktu aku nanti dapat garis 2 juga, berhasil positif hamil, nanti aku juga pasti ngerasainnya kayak gitu. Nah aku mulai itu pikirannya dirasa-rasa rasa bahagianya, disolawatin. Itu sih penting juga, disolawatin. Jadi kalau setiap lihat postingan hamil garis 2, ngelihat youtuber yang berhasil hamil, aku tontonin itu video-videonya, ngelihat mereka tuh bikin pregnancy announcement tuh bahagianya kayak gimana, aku tontonin, aku solawatin. Aku mencoba untuk meminimalisir hal-hal yang negatif feeling, rasa iri dan segala macam itu. Tapi kalau misalnya terbersit aja, itu manusiawi banget sih, itu bukan sesuatu yang salah. Jadi aku bisa ngomong kayak gini karena aku ngerasain sendiri ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman juga punya perasaan yang sama kayak gitu, mulai deh kita berlatih untuk selalu bahagia kalau ngeliat postingan-postingan orang, berpikir positif. Kalau suatu saat pasti insya Allah, kalau memang sudah rezekinya, karena anak itu kan rezekinya dari Allah ya. Kita juga nggak punya kuasa apapun
untuk yang kita emang nggak punya kuasa apapun gitu. Jadi rezekinya Allah, kasih sayang Allah sama kita. Gini ya, kadang-kadang nih, kalau misalnya untuk kita yang lama hamil gitu kan suka diomongin tuh kalau nggak sama tetangga atau sama saudara, oh mungkin belum pantas kali ya dikasih anak sama Allah kayak gitu. Itu men, paling sebel sama orang yang ngomong kayak gitu ya. Rasanya tuh kayak kita tuh nggak pantas gitu. Padahal kalau misalnya kita lihat di jalanan segala macem, ya udahlah gitu. Tapi tetap aja kalau misalnya dikatain kayak begitu, ya udah disenyumin aja, disenyumin. Tapi kita ngomong sama Allah, Allah yang paling tahu keadaan aku sekarang, Tuhan yang paling tahu keadaan aku sekarang, Tuhan yang maha penyayang, maha pengasih gitu. Insya Allah nanti kalau udah saatnya, nanti Tuhan akan kasih rezeki itu ke aku gitu. Jadi mulai positive thinking, positive feeling. Omongan-omongan orang yang sampah-sampah itu dihempaskan ke tong sampah, jangan disimpan di hati, karena gak enak ngapain juga mikirin yang jelek-jelek kayak begitu. Biarin aja orang mau ngomong kayak apa. Contohnya lagi, mungkin sering-sering sholat tobat supaya dikasih rezeki sama Allah kayak gitu. Jadi kesannya kayak kita tuh berdosa, luar biasa ya berdosanya gitu, makanya nggak dikasih anak sama Allah. Itu juga diambil positifnya aja. Iya, sholat tobat nggak mungkin untuk dosa-dosa kita yang masa lalu segala macam, tapi jangan sampai dibawa ke hati juga. Oke? Kayaknya udah gitu aja deh untuk vlog ini ya. Aku bentar lagi juga mau sampai rumah, tapi mau beli lontong sayur padang dulu deh karena lapar banget, lagi pengen yang pedes-pedes gitu. Nanti sama suami, ya nggak? Ya suami aku belum pernah pada ngeliat kan. Tadi udah ngeliat USG-nya, USG 4D ya hari ini. Terus kayaknya sih mukanya sih muka suami sih. Aku seneng sih karena Arab-Arab gitu. Anak pertama, insya Allah. Aku bikin video gender reveal nggak ya? Bikin kali ya. Mungkin vlog ini baru akan muncul 3 minggu atau 4 minggu lagi, dan soalnya ngantri. Aku punya beberapa video yang harus aku bikin sekarang. Nah, insya Allah. Oke, dadah, sampai ketemu lagi di vlog aku berikutnya. Assalamualaikum. Nah.